Salam 24 jam teman-teman. Selamat datang di podcast IDN Global Working Group Education. Podcast ini merupakan persembahan dari IDN Global. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kemampuan menulis ilmiah dan berpikir kritis. Nah, tentu topik ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan akademisi di Indonesia. Untuk membahas isu ini lebih jauh, hari ini kita bersama Ibu Evi dari Meksiko, dan kemudian Bu Evi ini terlibat penyelenggaraan kursus menulis populer ilmiah dari WG Education IDN Global. Bu Evi, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung dalam diskusi kita hari ini. Bu Terima Evi, kasih Bu Asri, terima kasih atas undangannya. Saya senang iya, sekali. tentu Bu. Bu Evi, dari pengalaman saya sendiri ini ya, untuk dalam membimbing mahasiswa, karena saya tahu Bu Evi kan mengajar di Meksiko dan kemudian saya juga mengajar di Manchester. Nah, dalam membimbing mahasiswa Bu, baik di tingkat master maupun doktoral, seringkali kita melihat tantangan utamanya itu adalah menulis. Memang bukan pada grammar atau vokabulari saja, tetapi menulis secara general. Nah, seringkali yang mendasar adalah bagaimana sih sebenarnya kita memulai menulis dan kemudian juga membuat suatu tulisan. Saya penasaran ini Bu, dari pengalaman Ibu, apakah Ibu juga melihat tantangan yang serupa? Iya Bu Asri, terima kasih. Jadi sebenarnya menurut observasi saya ya, fenomena ini, masalah ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, bukan hanya masalah mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, tetapi juga mahasiswa di berbagai negara, bahkan mungkin di semua negara kali ya, gitu. Saya juga tidak melakukan penelitian ke banyak negara gitu, tapi dari hasil obrolan dengan para kolega, teman gitu, baik di Indonesia, di Eropa, di Asia, bahkan juga di Amerika Latin, ada anggaplah itu sebuah fenomena bahwa saat ini atau dari beberapa tahun terakhir, kecenderungan mengenai kelemahan mahasiswa S2 dan S3 dalam menulis. Dalam menulis. Eh, da- Masalah mereka itu bukan terletak pada apa ya, struktur sintaksisnya gitu atau semantisnya, bukan itu, tetapi masalahnya adalah dalam merangkaikan ide-ide. Jadi di sini saya melihat dan saya yakin teman-teman yang lain juga melakukan observasi yang sama dan beropini yang sama bahwa permasalahannya adalah cara berpikir yang kurang kritis, tidak mengkritisi apa yang mereka tulis gitu. Apakah tulisan itu memiliki logika atau tidak? Yang penting adalah kebanyakan seperti itu ya. Yang penting mereka menulis dulu deh gitu, menulis. Tapi mereka saya tidak tahu apakah mereka membaca lagi, berpikir lagi ini bagus nggak sih gitu. Apakah ada proses itu atau hanya ketika ada tugas untuk menulis lalu menulis ya udah serahin aja gitu. Padahal sebetulnya kan proses berpikir kritis itu harus maksud saya gini, berpikir kritis itu harus memiliki proses gitu. Artinya cobalah terbiasakan untuk mendengar apa yang kita kita ucapkan. Begitu juga melihat kembali, berpikir kembali apa yang telah kita tulis. Tulisan saya ini sudah misalnya sudah lineal belum sih kalau kita mau menggunakan struktur lineal misalnya. Dengan seperti itu kita sebetulnya sudah melakukan sudah praktek dalam berpikir kritis. Kira-kira seperti itu. Jadi ini terjadi di berbagai negara ya Iya, Bu ya. iya, benar Bu. Saya juga melihat seperti itu. Saya kan mengajar di Inggris ya. Kalau kita menyaksikan kan, oh semua orang berbahasa Inggris, semua paper juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi kemudian kalau kita lihat kan, oh berarti kalau orangnya
sudah biasa berbahasa Inggris itu dia bisa menulis dengan mudah. Padahal tidak seperti itu. Bahkan mahasiswa yang asli dari Inggris pun yang mereka sudah berbahasa Inggris tiap hari dan kemudian mereka sudah biasa juga menulis berbahasa Inggris, tapi tetap tidak bisa menulis ilmiah dengan benar. Karena memang proses eh, dalam memahami berpikir kritisnya itu yang kemudian mereka belum belum memiliki. Jadi mereka masih menulis saja. Nah, kemudian menurut menurut Ibu ya, kalau memang ada kesulitan seperti ini, menurut Ibu itu bagaimana sebenarnya kita bisa bisa mendapatkan kemampuan berpikir kritis ini, Bu? Kalau menurut saya ya, berpikir kritis ini tidak semata-mata atau tidak absolut ya dalam dunia akademisi. Tidak itu, bukan itu sebetulnya. Bahkan sebetulnya prosesnya adalah sebaliknya ya. Apa yang didapatkan di sekolah itu yang kita praktekkan di dunia, di rumah, di lingkungan gitu kan. Itu kan berarti pembelajaran itu berarti berfungsi dengan baik ya. Jadi kembali lagi kembali ke topik kita, berpikir kritis itu bukan semata-mata masalah tentang menulis tesis, skripsi, bahkan skripsi ya, tesis atau disertasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak gitu. Jadi sebetulnya kan tujuan pendidikan di sekolah itu kan supaya di dalam dunia, anggaplah dunia realitas ya, karena rumah itu kan dunia praktek yang nyata ya, di dalam lingkungan kita, di dimanapun ya, di luar sekolah itu adalah praktek nyatanya gitu. Jadi kalau apa yang diajarkan di sekolah itu tidak dipraktekkan, itu tidak menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini sebetulnya, istilah kebiasaan kalau kita acu kepada bagian cara berpikir kita, sebetulnya terstruktur gitu kan, maksudnya terstruktur gitu. Jadi kembali lagi, eh, baik dari sekolah ke dunia nyata gitu ya, ke lingkungan, kita hidup di rumah, di lingkungan dan dimanapun, atau sebaliknya, karena itu saling berkaitan ya. Jadi kembali lagi, berpikir logika bukan hanya berpikir kritis, bukan hanya di sini bukan hanya dalam menulis tesis atau disertasi, tapi juga dalam tindakan sehari-hari. Atau dalam tindakan sehari-hari juga bisa mempengaruhi kita untuk eh, membuat struktur yang lebih baik lagi. Karena harus ada latihan. Sama seperti kalau Ya. kita bilang pisau itu harus diasah tiap hari gitu kan. Iya, iya, Makanya betul dia Bu. harus tajam. Kalau nggak diasah, nggak akan tajam gitu. Iya, betul Kira-kira Bu. seperti itu. Itu sangat menarik itu Bu, bahwa Ibu Evi sudah menyampaikan ya, kalau memang berpikir kritis ini tidak hanya di dunia akademik, tetapi juga di dunia sehari-hari. Apalagi saat ini loh Bu, kita kan sedang dalam era informasi digital, banyak sekali media sosial, berita, dan lain sebagainya ya. Di mana kemudian tentu kita harapkan tidak hanya mahasiswa, bahwa semua orang juga bisa berpikir kritis. Mungkin ini salah satu contoh dari Ibu Evi tadi bahwa berpikir kritis pun perlu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kayak di media sosial saat ini kan ada satu berita, kemudian ada berita yang lain, kemudian kita tidak tahu mana sih sebenarnya yang berita yang benar dan berbasis bukti, dan kemudian mana berita yang tidak berbasis bukti. Saya rasa itu merupakan salah satu kepentingan juga atau salah satu pentingnya juga kita bisa berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang dalam kehidupan sehari-hari itu tadi kemudian kita bawa ke dalam pemikiran kita akademis sehingga pada saat kita menulis itu kemudian bisa terstruktur gitu ya Bu ya, dan juga bisa bagus dalam kita menulisnya. Nah, Bu eh, Evi, Bu Evi ini kan banyak sekali menulis ya dengan berbagai topik ini.
ada topik yang bermacam-macam. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Ada yang di Kompasiana, ada yang di media lain, begitu ya. Ada yang di publikasi ilmiah, ada yang kemudian di tulisan populer, begitu. Nah, mungkin Bu Evi bisa share mengenai pengalaman Bu Evi ini dan kemudian bagaimana trik-trik yang bisa dikerjakan supaya kita bisa menulis dengan baik. Baik. Jadi karena kita fokusnya ini menulis ya gitu ya. Jadi kita bicarakan tentang berpikir kritis dalam menulis. Tapi kembali lagi seperti tadi Bu Asri bilang bahwa sebetulnya kan apa yang kita dapatkan pelajaran atau pengembangan logika ini yang kita dapatkan dari sekolah itu kita praktekkan dalam dunia nyata gitu. Seperti misalnya dalam me, apa memilih informasi. Ini informasi ini pasti nih informasi hoax nih, Pak, atau misalnya yang ini oh ini benar gitu. Dari kok bisa kita tahu ya gitu. Dari cara berpikir kita yang kritis tadi bahwa kita misalnya kalau kita menggunakan apa sumber utama gitu kan ya Bu ya. Kalau Iya, kita betul Bu. menulis tesis atau disertasi kan dosen-dosen tuh harus atau pembimbing biasanya meminta bahwa si mahasiswa itu harus kalau mengambil sumber informasi maka sumber informasi itu harusnya yang pertama ya gitu. Iya, betul Bu. Ini kan sebetulnya logika ya, logika berpikir. Kenapa sumber utama? Karena sumber utama itu kan pasti dipastikan memiliki data yang real ya, data yang nyata gitu. Data yang nyata bukan data yang sudah diproses dalam berbagai kepentingan lah boleh dibilang gitu. Jadi selalu menggunakan data yang sumber 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 pertama gitu. Sumber pertama karena sumber pertama dalam logika berpikir yang kritis ini adalah sumber data yang valid, data yang Betul. sahih gitu ya. Jadi sehingga kalau kita sudah percaya dan berpikir seperti itu, maka ketika kita membaca, nggak usah jauh-jauh ya, kalau kita buka Facebook atau buka TikTok misalnya gitu, kita kan kita bisa lihat ya itu apa namanya siapa yang menampilkan informasi itu gitu kan. Kalau misalnya saya tidak ini bukan promosi ya, misalnya kalau misalnya Kompas gitu kan, itu jelas ada sumber yang bisa boleh dibilang dipertanggungjawabkan atau misalnya CNN gitu. Saya tidak mengatakan bahwa itu benar, tidak. Tapi paling tidak ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan daripada misalnya kita melihat sumber itu tapi si apa yang punya account apa namanya Facebook ini misalnya namanya Superman misalnya gitu ya, ya kan? Nah dari situ kita bisa Superman siapa ini, gitu Iya, kan? iya betul. Bagaimana kita bisa mempercayai apa yang disampaikan Superman ini menjadi sebuah informasi yang sahih tadi gitu? Paling tidak kita ya Kompas lah. Kenapa? Karena kalau kenapa-napa kita bisa mengajukan kritik kepada mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau Superman bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa memilih-milih informasi. Kayaknya ini nggak mungkin ya. Walaupun Iya, saya nggak tahu apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya, ya kan? Tapi saya ingin tahu. Nah, bagaimana caranya saya tahu mendapatkan informasi paling tidak sumbernya tadi itu sumber yang bisa dipertanggungjawabkan iya. gitu. Jadi Jadi yang penting adalah kita melihat sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya, Evi ya. iya Misalnya karena kalau memang BBC atau ya eh, berita-berita internasional yang memang sudah terpercaya, begitu kita bisa. Tetapi kalau memang kita belum tahu dari mana sumbernya dan juga belum kenal, seperti Pak Superman itu tadi, maka akan sulit, tidak bisa juga kita percaya kesahihannya, begitu ya Bu Evi ya. nah betul. Jadi apa namanya berpatokan pada formasi itu, pikiran seperti itu. Jadi kalau kita kita waktu menulis gitu kan
Sama sebetulnya, menulis saya sebetulnya boleh saya cerita sedikit Bu Iya, Asri? silahkan Bu Evi. Pada tahun 2019, ada kebetulan ada seorang diplomat, senior di Mexico City, sekarang menjadi, konjen di Asia Tenggara, salah satu konjen di Asia Tenggara. Nah, dia penulis di Kompasiana, dia banyak dah, sangat sangat aktif. Eh, Terus beliau mengajak saya, Bu Evi, ayo nulis. Ya saya nggak bisa nulis Pak, gitu. Ayo nulis-nulis aja apa saja, bisa wawancara kek atau bisa apa. Dari situ bisa kita tulis. Boleh juga sih gitu. Dan saya akhirnya eh, registrasilah di Kompasiana. Lalu apa yang saya akan lakukan? Saya memang punya studi studi tentang linguistik, sastra, apa namanya, pendidikan gitu. Tapi bagaimana saya bisa menulis tentang misalnya masakan gitu, atau saya menulis tentang sejarah misalnya. Tapi kan di sekolah itu diajari ya. Di sekolah diajari, saya tadi bilang sumber utama. Carilah sumber utama kalau begitu. Oke. Saya akhirnya misalnya nih ya, salah satu tulisan yang saya coba gitu untuk membuktikan apakah ini benar cara seperti itu untuk membuat sebuah tulisan ya. Artinya apakah eh, kemampuan-kemampuan yang saya peroleh, pelajaran yang saya peroleh di sekolah itu bisa membentuk struktur pemikiran saya menjadi jelas, ya, terstruktur, ya, dan logis. Lalu saya praktekkan. Waktu itu misalnya salah satunya, apakah pohon Kamboja yang ada di Indonesia itu berasal dari Meksiko? Pertanyaannya itu seperti itu. Tentu saja, pertama kita harus bertanya, tapi membuat pertanyaan yang logis tentu saja. Pertanyaannya, apakah eh, pohon Kamboja berasal dari Amerika Latin? Oke, Amerika Latin itu susah ya, mungkin Meksiko kali. Saya sudah pernah sekali membaca tentang satu pohon, satu bunga yang rasanya mirip. Lalu saya, jangan-jangan itu ya, gitu, yang ada di Meksiko. Lalu saya bertanya membuat pertanyaan, apakah pohon Kamboja itu berasal dari Meksiko? Benarkah berasal dari Meksiko? Lalu apa yang saya lakukan? Saya membaca, saya membaca itu tadi dengan petunjuk bahwa saya harus membaca teks-teks yang valid ya, yang Iya, sahih gitu, yang memiliki data, eh, kebenaran-kebenaran, secara ilmu pengetahuan ya, ada datanya gitu. Lalu saya baca. Nah, mungkin di sini, Bu Asri, disinilah poin penting ya. Kemampuan memiliki bahasa asing lebih dari dua itu amat sangat membantu kita karena kita bisa punya akses, mau dalam bahasa Inggris, mau dalam bahasa Spanyol, dalam bahasa Portugis, dalam bahasa Prancis misalnya, yang memang itu dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tadi karena kita bisa membacanya. Sebetulnya ada Google Translate lah gitu. Kalaupun misalnya, tapi sebetulnya membuka pikiran kita untuk mendapatkan bahan tadi ya, bahan informasi yang data premier ya, boleh iya, dikatakan ya. Informasi premier itu bisa kita dapatkan dari segala macam kan ya, gitu. iya Mungkin betul Bu. bahasa Belanda kali ya, banyak, karena kan banyak peneliti dari orang-orang Belanda tuh ya, tapi saya nggak bisa bahasa Belanda sih ya, tapi mungkin dari Prancis kali ya, bisa ya kali, atau dalam bahasa Spanyol mungkin ada ya. Dengan logika tadi seperti tadi saya mulai mengadakan penelitian. Sebetulnya itu adalah proses penelitian kan.
Iya betul Bu, karena mencari Kita tahu yang belum tahu sebelumnya. ya betul. Lalu saya baca A, B, C, baca. Biasanya saya membaca itu tergantung temanya ya. Saya membaca 1 minggu atau 2 minggu, maksimal 2 minggu karena saya harus potong. Saya punya apa? Saya punya target. Saya harus membaca dalam waktu 2 minggu untuk mendapatkan informasi, lalu atau 1 minggu atau 2 minggu maksimal. Tidak boleh lewat. Kalau lewat berarti sudah tidak bisa lagi. Saya harus ganti gitu. Lalu kemudian saya mencoba menuliskan kembali berdasarkan informasi yang saya baca tadi, gitu. Informasi yang saya baca tadi itu menunjukkan adanya eh saya juga ini sebetulnya ini suatu penelitian sebetulnya, tapi Iya, karena tadi itu ya apa namanya hanya tulisan populer ilmiah, saya menemukan bahwa ada kemungkinan besar pohon eh, Kamboja ini pertama ke Hawaii, dari Hawaii lalu kemudian ke Asia, ke Eropa dulu, lalu ke Asia. Dari Asia ada Asia Tenggara. Nah, ternyata mungkin ya, ini logika lagi. Eh Masyarakat di Asia Tenggara memiliki keperluan untuk bunga. Bunga yang untuk harum. mereka ini Iya, penting dalam kematian misalnya. betul. Itu sebabnya atau dalam ritual misalnya, ritual. Ada yang ditaruh di kuburan, ada yang dipakai ketika mereka melakukan ritual kematian atau tapi ada satu kesamaan. Saya melihat di sini ada benang merahnya gitu. Ada benang merahnya. Sementara di Meksiko, khususnya di bagian tenggara Meksiko, di Merida, itu pohon Kamboja tentu saja berbeda ya ketika kita menanam pohon itu di berbagai, maka akan terjadi sedikit variasi ya karena tanah akan beda, itu logika juga ya. Di Merida itu pada abad-abad sebelumnya pohon Kamboja itu ada di pekuburan, di makam. Kenapa? Karena memiliki harum yang diperlukan untuk itu tadi ritual. Nah, ketika saya mendapatkan tadi ada benang merah, benang merah, benang merahnya, saya lemparkan lagi kepada pembaca. Apakah benar pohon Kamboja itu berasal dari Meksiko? Dan saya secara tidak langsung di situ saya buktikan di situ. Tidak absolut tentu saja ya, tapi dengan bukti yang sedemikian besar, mungkin 90% kali ya, sehingga secara tidak langsung saya mengatakan ya, walaupun saya secara tidak langsung kayak sana Iya, absolut itu tidak ada. Jadi kira-kira seperti itu Bu. Jadi menarik sekali Bu Evi. dalam menulis kira-kira Iya, seperti itu. jadi itu contoh ya Bu ya, bagaimana proses Ibu bisa menulis karya populer ilmiah di mana dari apakah pohon Kamboja itu berasal dari Meksiko. Nah, itu sangat menarik, Bu. Nah, kita kan inginnya sekarang teman-teman juga memiliki kemampuan yang sama, begitu ya, Bu, ya, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan kemudian juga bisa membantu mereka dalam menulis karya ilmiahnya, baik itu dalam bentuk disertasi maupun yang lain. Nah, ini kan IDN Global Working Group Education ini kan kita akan membuat kursus menulis populer ilmiah ini, Bu Evi. Dan Bu Evi adalah sebagai penyelenggaranya, ketua penyelenggaranya. Mungkin bisa dijelaskan Bu pada pendengar kita, apa kira-kira tujuan dari kursus ini dan kemudian apa yang akan bisa dipelajari oleh peserta nantinya. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini sebetulnya hasil dari praktek saya selama paling tidak 2 tahun lah, dari 2021 sampai 23 saya menulis di Kompasiana. Dari tulisan-tulisan tersebut, kembali lagi, ini adalah cara berpikir yang kritis ya. Dari tulisan-tulisan tersebut, saya melihat ya, saya melakukan observasi bahwa kalau kita menulis 500 kata, itu kita tidak bisa menjelaskan apa-apa.
Itu sulit sekali menjelaskan secara lengkap tadi, secara jawaban yang saya kan kita harus bertanya ya, apakah benar contoh, apakah apakah pohon Kamboja berasal dari Meksiko, gitu kan? Untuk membuktikan, menjawab pertanyaan itu saya perlu menulis sebuah informasi. Nah, dari hasil katakanlah praktek saya ya selama 22 tahun dan menulis berbagai macam tema yang sangat berbeda mulai dari masakan, makanan, sejarah, bahkan juga misalnya mode ya, mode chic, apa sih mode, bagaimana orang-orang Prancis itu kok terlihat chic ya, apa sih rahasianya, apa sih gitu. Itu bisa itu dilakukan itu. Jadi setelah saya melakukan praktek ini dan langsung mencoba menulisnya dan mengirimkannya, itu adalah pembuktian ya bahwa apakah tulisan kita itu, pikiran kita itu sama dengan pikiran orang lain, dengan mendapatkan misalnya, ini contoh ya, dengan mendapatkan status sebagai tulisan utama. Berarti Kompasiana itu kan menilai bahwa oh tulisan ini artinya berlogika gitu. Jadi logika saya dengan logika mereka itu sama. Kita kira-kira seperti itu. Jadi artinya kita juga harus bukan pembuktian, tapi harus menyampaikannya kepada orang lain untuk menilai kita sendiri ya. Karena kita tidak tahu juga, ini saya berpikir benar atau tidak sih ya. Ketika kita tidak menyampaikannya kepada publik, kepada orang lain, kita tidak pernah tahu apakah kita benar atau tidak. Itu benar dalam arti itu tadi ya, bukan berlogika ya, berlogika. Nah, dari hasil itu saya mendapatkan kesimpulan paling tidak kita harus menulis 1.200 kata. 1.200 Sebetulnya kata ya Bu, untuk 1.200 kata menjelaskan itu semua, iya betul. ya, itu hasil bukan penelitian ya, tapi itu hasil observasi saya. Kalau saya menulis 500, banyak yang kosong, atau banyak yang bohong, atau hanya superficial, hanya di permukaan saja. Tapi kalau nulis kebanyakan pun terlalu banyak gitu. Orang tidak akan, udah cukup 1.200 kata tuh. 1.200 itu yang paling tepat ya Bu ya. Iya, 1.200 itu adalah sebuah praktek yang saya lakukan dan saya menemukan jawaban itu 1.200 kata. Makanya di sini dalam kursus singkat ini kita apa Working Group Education IDN Global itu menawarkan sebuah kursus singkat 720 menit kira-kira ya, 4 minggu ya, 5 4 minggu, minggu Bu, 4 ya minggu, 4 4 minggu. minggu, 4 minggu, 8 kali pertemuan dengan jumlah total 720 jam, dengan tujuan agar peserta mampu menulis sebuah tulisan ilmiah, populer ilmiah, artinya tidak seperti menulis sebuah jurnal ya, bukan. Tapi juga harus mendapatkan data, memiliki data-data yang sahih gitu. Nah, 1.200 kata adalah tujuan kita secara nyata, dan kita akan mempraktekkan itu agar kita bisa memanifestasikan ide-ide kita secara kritis. Kira-kira seperti itu, Bu Asri. Oh, terima kasih banyak Bu Evi. Mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akan tertarik seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi tadi, kursus menulis populer ilmiah ini akan diselenggarakan oleh Working Group Education IDN Global selama 4 minggu dengan 8 pertemuan dan total durasi 15 jam ya Bu. Sekitar 15 jam atau 720 menit dan akan diselenggarakan daring melalui Zoom sehingga bisa diikuti oleh rekan-rekan dari berbagai daerah. Tujuan utamanya memang kita ingin agar rekan-rekan tidak hanya belajar konsep, tetapi juga bagaimana supaya nanti akhirnya bisa menulis sebuah artikel populer ilmiah sepanjang 1.200 kata, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Evi tadi. Kita harapkan nanti kursus ini akan
merupakan pendekatan yang sangat bagus sekali untuk mendapatkan keterampilan. Karena memang menulis itu adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Evi adalah memang keterampilan yang harus dipelajari melalui praktek. Nah, eh, mungkin Ibu Evi, apakah ada closing statement sebelum saya tutup podcast kali ini? Saya rasa cukup ya Bu Asri, cuman Ya, mungkin yang perlu saya tambahkan adalah teman-teman bisa juga ini kursus ini bukan hanya untuk mahasiswa, bisa juga untuk guru, dosen, atau yang tertarik misalnya yang akan masuk S2 atau masuk S3 gitu, tapi sekarang belum menjadi mahasiswa itu juga bisa. Jadi kami berharap eh, atau sebaliknya gini, manfaatkanlah gitu ya. Manfaatkanlah kursus ini karena pasti banyak manfaatnya. Bukan hanya dalam menulis tapi juga dalam berpikir karena ada satu hal Ibu Bu Asri yang harus kita lakukan untuk apa ya, sebagai sebuah dasar pemikiran dalam kehidupan kita sehari-hari dalam secara profesional maupun di rumah pun gitu ya. Lakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita setuju. memiliki prinsip seperti itu, apapun yang kita lakukan hasilnya akan baik. Dan kalau seluruh bangsa Indonesia melakukan hal itu, Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat. Oh, terima kasih sekali Bu Evi. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast dari IDN Global Working Group Education kali ini. Sampai bertemu pada podcast yang mendatang. Terima kasih.